Hai kids, kumaha damang. Nah, nggak ngerti kan tadi kakak ngomong apa barusan? Tadi tuh kakak abis ngomong Sunda, bahasa Sunda. Artinya itu tadi apa kabar. Jadi kids jangan bingung ya. Nah nanti kakak tes lagi nih. Misalnya kakak bilang kumaha damang, kids yang di rumah jawab dengan damang, oke? Oke, coba ya sekali lagi nih, sekali lagi. Hai kids, kumaha damang. Nah gitu dong, keren. Tapi sebelum itu kakak juga mau sapa-sapa nih buat kids yang ada di Zoom. Halo kids yang ada di Zoom, gimana kalian kabarnya? Nah gitu dong, pasti baik-baik semua. Oke, nah kids, kakak nih kan udah pakai baju ini nih, yang kayak orang-orang Sunda gitu. Nah beberapa hari yang lalu kids inget gak kita abis ngerayain apa? Coba dong, apa? Coba tebak, ayo terakin coba, apa? Bukan yang itu, bukan. Yang satunya lagi, coba apa? Nah betul, kita habis merayakan Hari Kartini. Ada yang tahu nggak Hari Kartini itu hari apa? Nggak ada yang tahu ya? Oke, kakak kasih tahu. Jadi Hari Kartini itu memperingati pahlawan wanita kita yang memperjuangkan emansipasi wanita gitu kids. Oke, ingat dong. Nah ingat, mantap. Nah sekarang kids, kita udah berpakaian rapi kan. Nah sekarang kakak mau kasih info-info dan kasih tahu ke kalian semua nih sebelum kita mulai ibadah kita minggu hari ini. Oke, dengerin ya kids. Yang pertama, kids dipastikan sudah berpakaian rapi dan mandi. Oke kids? Oke. Dan yang kedua, kids jangan lupa untuk persiapkan Alkitab kalian untuk kita baca firman Tuhan nanti. Oke. Yang ketiga, kids harus duduk rapi dan jangan lupa untuk persiapkan persembahannya. Dan yang keempat, aku infokan untuk ke papa dan mama supaya bisa mengikuti dan menemani kids yang ada di rumah dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir kids, jangan lupa untuk memuji Tuhan dengan semangat. Oke, kita mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi yang cerah, yang begitu indah, yang bisa kami jalani pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah Shouters Kids kami percaya hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan mukjizat. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan penuh dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke kids, selamat beribadah. Shouters Kids, fun and connected. Bye kids, selamat beribadah. Woo! Kids, Jesus is so good to us. And now, we wanna see Let Jesus in the Bible. Let's sing this song. Come on. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. Tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, God opens up the door. Kids, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama sambil menari. Adik-adik bisa ikuti Kak Hans dan Kak Leora. Come on. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. Tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Say our God knows. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go. When you ask,
he cares. When you're sick, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you're sick, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Kita mau ketuk, kita mau cari, dan kita mau minta dari Tuhan. Come on, say. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Ooh, oh. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. You're open up the door. You're open up the door. Ooh, wow. Adik-adik, Tuhan tahu loh nama setiap kita, dan Dia panggil kita. Yuk, nyanyikan bersama lagu ini, kita mau jawab panggilan Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Mari kita jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari yang bersuka. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekarang setiap kali ada kata saya, adik-adik bisa ganti dengan nama adik-adik sendiri. Come on. Dengar Dia panggil nama. Yes. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama. That's right. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama. Adik-adik hebat. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari bergiranglah. Oh giranglah, oh giranglah.
Shalom kids. Nah, saatnya kita offering preach. Kakak mau bagiin dari Filipi 4 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, kids, ada beberapa hal yang kids mesti tahu nih. Bahwa Tuhan itu berperan sebagai penyedia semua kebutuhan kita. Yang namanya penyedia pasti menyediakan lebih daripada yang dibutuhkan. Artinya kita diberkati melimpah. Nah, yang kedua, kita diberkati menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Keren kan? Kalau kita lihat sekarang sedang masa pandemi nih, Tuhan tidak meninggalkan kita. Benar gak kids? Kita justru diberkati menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, yuk memberi kids, memberi yang terbaik. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami mau memberi, kami mau belajar memberi. Kami berdoa, kami memberi dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita memberi, Kak Jo punya pantun nih. Ikan cupang, ikan lohan, cakep. Makannya ikan teri. Sekarang waktunya persembahan. Selamat memberi. Sotters Kids, fun and connected. Adik-adik, kita mau mengingat bahwa kita dikasihi oleh kedua orang tua kita, oleh kakak adik kita, teman-teman kita. Tapi ada satu kasih yang paling indah, yaitu kasih Tuhan. Mari kita tutup mata, kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau ingat kasih Tuhan yang besar dan sempurna dalam hidup kita. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh
kuasanya dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Aku lupa, udah ada adik-adik ya? Tadi aku pikir layarnya masih gelap, ternyata udah adik-adik di layar. Aku mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Hai semuanya, happy Sunday kids. Aku mau dengar suaranya dulu ya. Shouters kids, fun and connected. Sekali lagi, Shouters kids, fun and connected. Pintar semuanya, tepuk tangan buat kita semua. Gimana kabarnya yang ada di rumah? Sehat-sehat semua? Gimana? Baik-baik aja? Apa? Aku tadi nggak kedengeran? Wah, mantap. Udah pada sarapan? Udah kenyang? Tadi sarapannya apa? Oh, pakai sereal. Pakai apa lagi? Pakai roti? Ada yang pakai nasi? Nasi goreng, oh mantep semuanya. Berarti semuanya nih udah punya tenaga, udah punya semangat untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, sama kakak di sini, sama Kak Joanna, di sini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Di sini kita akan dengerin kebenaran tentang firman Tuhan lagi. Tapi sebelum itu, kita mau doa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami bangun dengan sehat, kami bangun dengan segar, kami mau ibadah, dan kami mau dengar kebenaran tentang Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang aku mau ajak kita semua untuk lihat rambut kita. Nah, di mana rambut? Di sini? Oh bukan, salah. Rambut di mana? Di sini. Oh salah. Rambut di mana? Di atas Kak, di atas. Oh iya di atas nih yang di sini ya, yang kakak tutupin pakai topi. Nah, coba semua pegang rambutnya. Nah, coba adik-adik sebutin rambutnya itu jenis apa? Ada yang punya rambut keriting? Atau ada yang punya rambut ikal? Nah, itu rambutnya sama tuh kayak kakak. Ada yang punya rambut lurus. Nah, terus sekarang lihat deh. Ada yang bisa lihat rambutnya? Kakak agak susah nih, karena baru potong. Ada yang bisa lihat rambutnya? Rambutnya coba kasih tahu ke layar. Kasih tahu atau boleh minta tolong mama papanya tulis di komen di YouTube. Rambutnya warna apa? Warna apa? Warna hitam. Warna coklat. Ada yang warna kuning? Oh enggak lah ya. Pasti rata-rata di sini rambutnya kalau enggak hitam ya warna coklat. Terus tadi rambut, sekarang coba pegang mana hidungnya. Yang mana hidung? Ini? Oh salah. Yang mana yang hidung? Oh ini ya. Coba dipegang, hidungnya besar apa kecil? Maju atau apa dong? Kalau lawannya maju apa? Masa mundur ya hidungnya? Ada yang mancung atau ada yang pesek? Nah, coba adik-adik sebut juga. Terus abis tadi rambut, terus hidung, terus boleh pegang mana matanya. Matanya di mana? Di sini. Salah. Di mana dong? Coba kasih tahu kakak. Di mana? Di sini. Oh, salah juga. Di mana matanya? Di sini. Oke. Coba adik-adik boleh tanya ke papa mama, bentuk mata aku gimana? Besar enggak? Kecil enggak? Atau mungkin ada yang punya matanya sipit? Nah, dan yang terakhir kita boleh lihat kulit kita. Kulit kita warnanya apa? Apa warnanya gelap, coklat, atau warnanya putih, atau warnanya agak-agak kuning? Kalau kakak dulu warnanya lebih putih dari ini adik-adik, ini kan agak gede aja, sudah besar aja jadi warnanya agak menggelap. Nah adik-adik, ternyata kita semua masing-masing unik-unik ya, beda-beda semua. Wah adik-adik kalau yang di teman satu sekolahnya nggak ada yang mirip sama adik-adik kan?
Kalau teman sekolah minggunya juga nggak ada yang mirip sama adik-adik kan? Ada nggak yang anak tetangganya yang mirip sama adik-adik? Enggak kan? Nah, kita semua itu diciptakannya unik. Sekarang, hari ini nih, kita mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab. Namanya Ayub. Nah, kita mau lihat video cerita dari Ayub. Jadi kita mau tonton sekarang, selamat menyaksikan. Ada seorang pria di tanah Uz bernama Ayub. Dia saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia adalah orang yang begitu kaya raya. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di sana, Tuhan mulai menceritakan tentang anaknya yang bernama Ayub. Tentang bagaimana salehnya dia, tentang bagaimana baiknya dia. Dan wow, di antara mereka datanglah juga iblis. Dan kita lihat adik-adik, iblis maju ke depan. Apa yang ingin dia katakan ya? Nah, di sana dia berkata bahwa Ayub mungkin tidak benar-benar mengasihi Allah, bahwa dia baik hanya karena Tuhan memberkati dia. Dan jika dia tidak punya apa-apa, maka dia pun akan mulai mengutuk Tuhan dan menjadi orang yang tidak baik. Dan dari sanalah mulai semuanya. Dari usul iblis itu, maka dimulailah semua penderitaan Ayub. Ayub kehilangan semua orang yang dicintainya, segala sesuatu yang berharga baginya, dan hal ini menghancurkannya. Dan yang luar biasanya, di tengah penderitaannya itu, Ayub masih berdoa dan memuliakan Tuhan. Itu yang ada di pasal 1 dan juga di pasal 2. Dan kalau kita baca Ayub di pasal ketiga, kita akan mulai mengetahui apa yang Ayub rasakan sesungguhnya. Dia mulai tercekam, menangis, dan mengutuki hari kelahirannya. Lalu, beberapa teman-teman Ayub datang untuk menjenguknya untuk menawarkan bantuan. Namun mereka semua berkata, "Ayub, kamu pasti telah melakukan hal yang sangat buruk sampai mengalami hal seperti ini." Karena dalam pikiran mereka, Tuhan adalah Allah yang adil yang akan kasih hukuman kalau kita salah. Jadi Ayub menerima kutukan dari apa yang telah dia buat. Padahal Tuhan bukan Allah yang seperti itu dan kita sama-sama tahu bahwa ceritanya bukan begitu. Akhirnya mereka semua berbalas-balasan dan berdebat. Mereka mulai membuat daftar kesalahan yang mungkin telah dilakukan Ayub. Dan setelah semua tuduhan itu, akhirnya Ayub membela dirinya sendiri bahwa dia tidak melakukan apa-apa yang membuat Tuhan marah. Perasaan Ayub campur aduk. Ia yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang harus dia sembah. Namun ia juga mulai meragukan kebaikan Tuhan. Dia mulai menuduh Tuhan bahwa Tuhan tidak adil dan ceroboh. Ayub merasa tidak dikasihi dan merasa tidak berharga. Ayub ingin bahwa Tuhan menjelaskan kepadanya secara pribadi. Dan Allah pun datang dalam bentuk badai. Tuhan tidak menceritakan kepada Ayub bahwa itu adalah usul dari iblis. Namun Tuhan memberikan jawaban kepada Ayub dalam bentuk penglihatan tentang alam semesta. Tentang betapa besarnya dunia ini, bahwa Dia yang menciptakan dan menjalankannya. Dia menunjukkan betapa luar biasanya bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari namun tidak terlalu kita perhatikan. Namun Tuhan mengetahuinya secara mendalam. Dia membayangkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Dia juga mulai menunjukkan tempat-tempat atau hal-hal yang belum pernah kita lihat. Dan untuk menyimpulkannya, Tuhan menunjukkan Ayub 2 hewan buas, Behemoth dan Lewiatan, dan menyatakan betapa hebatnya mereka. Ya, mereka adalah makhluk yang berbahaya. Namun, Tuhan mengatakan bahwa mereka tidaklah buruk. Tuhan menciptakan mereka baik dan unik, dan mereka adalah bagian dari dunia ini. Itulah pernyataan Allah. Pandangan Tuhan jauh lebih besar. Dia memikirkan secara detail ketika ingin menciptakan dan menjadikan sesuatu. Dan inilah yang disebut dengan hikmat Allah. Sekarang Ayub pun mulai mengerti tentang hal itu semua. Dia mulai mengerti tentang hikmat Allah. Ayub tercengang ketika mendengar penjelasan dan memahami dalamnya pikiran Allah. Dan jadi bagaimana akhir dari kisah ini?
Akhir kisah ini menunjukkan bahwa Ayub berubah. Caranya berpikir tentang Tuhan berubah. Mungkin dia selama ini hanya mendengar tentang Tuhan dari orang lain atau sahabat-sahabatnya. Namun Ayub telah melihat Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mengasihinya lebih dari apa yang ia punya dan yang telah ia alami. Tapi itu bukanlah akhir, karena Tuhan mengembalikan segala yang Ayub punya 2 kali lipat. Keluarganya, hartanya, ternaknya, dan segala yang ia miliki. Wow, luar biasa sekali. Dan Ayub pun menjadi pribadi yang semakin percaya, dan dia menjadi pribadi yang juga mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Itulah akhir cerita dari Ayub. Adik-adik, kembali lagi, gimana tadi ceritanya Ayub? Seru banget ya, belajar banyak kita tadi pasti. Jadi walaupun tadi Ayub telah mengalami hal yang buruk sampai dia kecewa, dia kesel sama Tuhan. Terus dia sampai bilang, aduh kenapa sih aku harus dilahirin? Aduh tahu gitu aku gak usah lahir aja deh. Tapi ternyata Tuhan itu punya tujuan yang baik sekali untuk Ayub. Sekalipun Ayub merasa sebaiknya aku gak usah lahir saja. Tapi enggak. Ternyata Tuhan itu menciptakan, menjadikan sesuatu ataupun seseorang itu penuh dengan perhatian dan penuh dengan detail. Seperti ayat firman Tuhan yang akan sama-sama kita buka. Untuk adik-adik yang udah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 dan 14. Bunyinya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Nah, adik-adik, di sini kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu menciptakan kita satu persatu itu penuh dengan fokus, benar-benar wah rambutnya kayak gini nih, rambutnya begini. Nah nanti wajahnya seperti ini, terus matanya begini, matanya ada 2, ya iyalah ya matanya pasti 2. Matanya ada 2, hidungnya 1, mulutnya 1, telinganya 1, telinganya 2. Begitu berarti ya adik-adik kalau kita bisa bayangin cara Tuhan menciptakan ya. Wah luar biasa sekali. Nah untuk lebih memahami keunikan dan keberagaman tentang ciptaan Tuhan, kita mau sama-sama lihat gambar-gambar berikut ini. Nanti di sini nih, kakak akan kasih gambar-gambar tentang keluarga-keluarga yang berbeda nih. Nah, kita mau sama-sama lihat dulu gambar yang pertama. Ini gambar yang pertama. Nah, kita bisa lihat nih adik-adik. Coba ya, 3 hal aja. Adik-adik boleh kasih tahu kakak apa warna kulitnya, apa warna rambutnya, dan apa warna matanya. Matanya kelihatan gak ya? Hopefully kelihatan ya, semoga kelihatan ya. Nah, coba kita lihat keluarga yang pertama ini. Warna kulitnya warna apa? Warna putih, benar. Kita latihan lagi. Warna rambutnya apa? Warnanya ada, bukan hitam ya. Apa nih? Lebih ke coklat tua. Iya. Nah, sekarang warna bola matanya apa adik-adik? Wah, kalau kita perhatiin baik-baik ya, kayaknya mama sama yang anak-anak perempuannya warnanya coklat ya. Coklat agak-agak muda. Papanya kayaknya sama anak laki-laki warnanya bola matanya sepertinya warna abu-abu adik-adik. Nah, itu gambar yang pertama. Sekarang kita mau latihan lagi di gambar yang kedua, yaitu di sebelah sini. Nah, beda lagi kan? Beda nggak sama yang gambar yang pertama? Beda pastinya. Nah, di gambar yang kedua ini apa warna kulitnya? Masih putih, benar. Apa warna rambutnya? Kuning? Iya benar, warnanya kuning. Atau mungkin sering kita sebut pirang adik-adik. Nah kalau ini mungkin kalau yang suka ketemu di luar tuh pas lagi liburan mungkin pas ke Bali. Nah ya bule-bule gitu ya. Nah warna rambutnya pirang-pirang. Yang ketiga warna bola matanya apa? Wah kalau ini lebih unik lagi nih.
warna mamahnya, warna bola mata mama sama anak-anak perempuannya hijau. Warna bola mata papa sama anak laki-lakinya apa tuh ya? Kayaknya biru muda ya, biru ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik yang jawab sendiri ya, gambar ketiga sama gambar yang keempat. Gambar yang ketiga, kalau misalkan adik-adik mau jawab langsung boleh atau boleh komen di YouTube juga boleh. Nah, ini gambar yang ketiga. Nah, ini gambar yang ketiga. Wah, lebih unik lagi nih ya. Oke, warna kulitnya warna apa? Putih? Bukan dong, masa putih, kan beda gambarnya sama yang tadi. Warna kulitnya apa? Coklat, gelap, benar. Warna rambutnya apa? Hitam, benar. Boleh tulis di YouTube juga, di komen di YouTube juga ya adik-adik ya. Warna bola matanya warna apa? Warnanya apa? Biru? Bukan dong, itu warna baju papanya. Warna bola matanya apa? Hitam, betul. Wah, ini eksotik banget nih adik-adik nih. Oke, ini gambar yang terakhir, gambar yang keempat. Kita mau lihat di sebelah sini. Nah, ini nih mungkin adik-adik atau mungkin teman sekolahnya adik-adik. Nah, ciri-cirinya mungkin begini nih. Warna kulitnya warna apa? Tulis di komen di YouTube juga boleh. Putih, iya, tapi mungkin lebih ke kuning ya. Ada nama warna kulit tuh kuning langsat adik-adik. Kuning langsat gitu. Jadi orang Indonesia tuh kebanyakan warna kulitnya kuning langsat. Nah, yang kedua, warna rambutnya warna apa? Warna apa? Warna apa? Pirang. Bukan, tadi pirang kan gambar kedua. Warna rambutnya apa? Hitam, betul, sama kayak kakak ya. Mungkin sama kayak adik-adik juga di rumah. Sekarang warna bola matanya apa? Boleh tulis di komen di YouTube. Warna matanya? Oh ya, bener. Ada yang bilang hitam, ada yang bilang coklat tua. Betul. Nah, itu dia adik-adik dari gambar-gambarnya. Dari gambar-gambarnya aja kita bisa semakin tahu, kita semakin menyadari kalau Tuhan itu cinta keberagaman dan Tuhan itu menciptakan kita tuh unik dan benar-benar sangat-sangat luar biasa. Nah, adik-adik, kalau misalkan kita lihat teman sekolah kita nggak ada yang sama mukanya. Kita lihat teman sekolah minggu kita juga nggak ada yang sama mukanya. Mungkin kalaupun adik-adik kembar, pasti ada bedanya ya walaupun sedikit. Nah, adik-adik, di sini Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang menjadikan kita itu punya sebuah nama. Kita mau kenalan sama nama Tuhan yang ini, yaitu namanya Jehovah Osenu. Kita mau sama-sama belajar cara bacanya ya. Jehovah Osenu. Oke, sekali lagi. Jehovah Osenu. Sekarang kita baca sama-sama ya bareng-bareng. Jehovah Osenu, pinter adik-adik. Jehovah Osenu artinya adalah Tuhan yang menjadikan kita. Jadi adik-adik, kalau misalkan adik-adik lihat gitu di kaca, di cermin, adik-adik rupanya wajahnya seperti ini, kita mengucap syukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Jadi kita jangan sampai kita berpikir, tapi rambut aku nggak kayak rambut dia, jangan. Tapi kayaknya kenapa wajahnya dia lebih cantik, lebih cakep, jangan. Karena Tuhan menciptakan kita luar biasa. Jadi kalau misalkan kita lihat di cermin, kita lihat, wah Tuhan ciptain kita, Tuhan itu kasih kita hadiah yang luar biasa ya. Tuhan bikin kita itu adalah hadiah yang luar biasa bagi dia. Tahu gak adik-adik, ketika kita lahir itu papa mama kita pasti senang banget, gembira banget. Tapi kakak yakin ada satu pribadi yang jauh lebih senang lagi daripada papa sama mama kita. Yaitu Tuhan Allah yang di surga. Ketika kita lahir, Tuhan senang banget. Tahu gak kenapa? Karena Tuhan berhasil menciptakan kita yang luar biasa baik dan luar biasa unik. Sama seperti ayat yang di atas. Fearfully and wonderfully made.
Adik-adik dikasihi, adik-adik dicintai dengan apa adanya, karena Tuhan yang menciptakan adik-adik semua. Adik-adik bisa ngomong sama diri sendiri, adik-adik bisa bilang sama diri sendiri pas lagi lihat diri adik-adik di cermin, bahwa aku itu diciptakan dengan sangat baik dan Tuhan mengasihi aku yang seperti ini. So, you are wonderful because God was made you so wonderful. Terima kasih adik-adik. Demikian ngobrol-ngobrol dan tentang firman Tuhannya. Semoga memberkati. Kita mau sama-sama akhiri sharing hari ini dengan doa tutup. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami semakin mengetahui bahwa Tuhan menciptakan kami begitu luar biasa. Kami mensyukuri apa yang ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadikan kami dengan begitu luar biasa. Engkau Allah yang baik. Amin. Sekarang kakak mau berdoa untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang kita mau berdoa, adik-adik yang ada di rumah boleh ikuti doa kakak ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib untuk menebus semua kelemahanku. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau tinggal di dalam hatiku dan aku menjadi anak kesayanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, tiba saatnya kita mau review khotbah sama Kanya. Oke deh kids, siap-siap ya. Kanya punya 3 pertanyaan yang harus kids jawab. Pilih jawaban yang paling benar. Pertanyaan nomor 1. Apa arti dari Jehovah Osenu? A. Tuhan yang baik. B. Tuhan yang menjadikan kita. Atau C. Tuhan yang melimpahkan kasih-Nya. Ayo jawaban yang mana nih? Kayaknya hitung 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, kids tenang. Nih kayaknya mau kasih tau jawabannya. Tenang ya. Jawabannya adalah B. Tuhan yang menjadikan kita. Kayaknya punya 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan nomor 2. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang A. Unik dan istimewa. B. Biasa aja. Atau C. Paling pintar. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Ya, betul banget. Yang A. Unik dan istimewa. Dan pertanyaan yang paling terakhir nih. Hari ini ayat firman Tuhannya diambil dari mana ya? A. Amsal 4 ayat 23. B. Yohanes 3 ayat 16. Atau C. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Tadi kayaknya peragain deh ayat firman Tuhan hari ini. Jawabannya yang mana yuk? 3, 2, 1. Ya, betul banget. Yang C, Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Wah, kids-kids di rumah hebat banget ya. Berarti semuanya pada perhatiin khotbah hari ini. Oke deh kids, sampai ketemu di minggu depan di review khotbah selanjutnya. Bye-bye. Starters Kids, fun and connected. Hai kids, tiba saatnya nih kita di apa? Nah betul, kita tiba di ayat hafalan. Nah,
aku Kak GG nggak sendirian nih untuk bawain ayat hafalan hari ini. Kak GG ditemanin sama Kak Anya. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 13. Bunyinya adalah, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Gimana kids? Gampang nggak? Ulang lagi ya, sekali lagi. Oke. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Gimana kids? Gampang kan? Gampang dong kids, yang di rumah sama yang di Zoom peragain ya tadi gerakannya Kak Anya dan dihafalin. Oke, mantap. Oke, kita next ke acara berikutnya. Oke, Shouters Kids, fun and connected. Bye kids. Hai kids, sekarang tiba saatnya pengumuman bersama Kak Leora. Oke, pengumuman pertama, jadwal ibadah Shouters Kids setiap jam 10 di hari Minggu ya. Oh ya, ada yang baru nih. Setiap Minggu kita bakalan beribadah via Zoom. Nah, link Zoom-nya bisa DM di Instagram @ShoutersKids. Pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk follow Instagramnya @ShoutersKids. Di sana kita bisa lihat informasi siapa yang ulang tahun, terus minggu depan pakai dress code apa, dan masih banyak lagi. Pastinya juga ada ayat-ayat yang menguatkan di Instagramnya. Jangan lupa follow ya, follow. Yang ketiga, kids jangan lupa ya untuk jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian pengumuman dari Kak Leora, Shouters Kids, fun and connected. Dah, sampai jumpa minggu depan. Sekarang kita mau masuk ke dalam doa berkat. Mari kita semua berdiri. Dan juga kita angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga yang ada di rumah dengan kesehatan, dengan kepintaran, dan juga dengan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, demikian adik-adik. Terima kasih untuk excitement-nya. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Semua adik-adik yang ada di rumah luar biasa. Jadi adik-adik juga bisa lihat ke kaca, lihat ke cermin. Kalau wah, aku diciptain dengan begitu cantik ya. Aku diciptain dengan begitu cakep ya. Apa terlalu percaya diri? Enggak, karena memang Tuhan menciptakan kita dengan begitu luar biasa. Selamat hari Minggu semua adik-adik. Aku mau sama-sama dengar Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi, Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye semua adik-adik. God bless you.